Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1948. Di tengah aroma tanah basah dan semilir angin pagi, suara azan subuh berkumandang dari menara kecil Pondok Pesantren Al-Huda di kaki Gunung Anjas-Moro, Jombang, Jawa Timur. Para santri mulai bangkit dari tidur, mengambil air wudhu, dan berbaris menuju musola. Namun pagi itu berbeda. Di kejauhan, suara ledakan dan tembakan mulai terdengar. Bukan suara petasan, melainkan senjata api. Tentara Belanda menyerang desa-desa sekitar. "Santri-santri, cepat selesai sholat. Kita harus bersiap," ujar Kiai Mustafa, pemimpin pesantren, dengan wajah tegas. Ia bukan sekadar guru mengaji, tetapi juga tokoh perlawanan terhadap penjajah. Kiai Mustafa adalah murid dari Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sejak Jepang menyerah dan Indonesia merdeka, Kiai Mustafa memimpin pesantren sambil diam-diam membentuk barisan laskar santri, pasukan sukarelawan dari para santri yang siap berperang demi tanah air. Laskar itu bernama Hizbullah Al-Huda, terdiri dari 120 santri berusia antara 15 hingga 25 tahun. Mereka belajar membaca kitab kuning di pagi hari, dan berlatih fisik serta senjata di sore hari. Senjata mereka sederhana, bambu runcing, keris warisan, dan sebagian kecil senjata api rampasan dari Jepang. Di antara santri itu ada pemuda bernama Husain, berusia 17 tahun, yang dikenal cerdas dan pemberani. Ia yatim piatu akibat kekejaman tentara NICA, dan menganggap pesantren sebagai satu-satunya rumah dan Kiai Mustafa sebagai ayahnya sendiri. Tanggal 5 November tahun 1948, tentara Belanda melakukan razia ke desa Plosogeneng, hanya 4 km dari pesantren. Mereka menuduh warga menyembunyikan para pejuang Republik dan menyuplai makanan bagi laskar santri. Dalam razia itu, banyak rumah dibakar dan 2 orang tua dibunuh karena menolak memberi informasi. Kabar ini sampai ke telinga Kiai Mustafa. Maka, malam itu di halaman pesantren, para santri berkumpul. "Santri-santri, kalian tahu ajaran Islam, membela yang tertindas adalah fardu kifayah. Tapi hari ini, melawan penjajah adalah fardu ain," seru Kiai Mustafa. Seruan itu disambut takbir para santri. Mereka tahu, malam itu bisa jadi malam terakhir mereka menginjak bumi pesantren. Tapi semangat jihad di dada mereka tak terbendung. Husain dan 40 santri lainnya dipimpin oleh Ustaz Mahfuz menjalankan misi pertama, menyergap konvoi Belanda yang akan lewat jembatan Grogol. Mereka menyusun strategi sederhana namun efektif, menebang pohon besar untuk menghalangi jalan, lalu menyerang dari 2 sisi hutan. Saat pagi mulai menyingsing, konvoi Belanda berisi truk dan 2 panser mendekat. Saat roda truk terhenti oleh batang pohon besar, Husain melempar granat rakitan ke bawah truk. Ledakan besar mengguncang jalan. Santri lainnya langsung menyerbu, meneriakkan takbir. Belanda balas menembak dengan senapan otomatis. Beberapa santri gugur, namun konvoi musuh porak-poranda. Truk terbakar, dan panser mundur. Husain terluka di paha, tapi semangatnya membara. "Takbir!" teriaknya dengan darah menetes. "Allahu Akbar!" sahut para santri. Kemenangan santri tidak bertahan lama. 3 hari kemudian, pasukan Belanda yang marah mengerahkan 200 tentara lengkap ke arah Plosogeneng, dengan tujuan utama, menghancurkan pesantren Al-Huda yang mereka anggap sarang pemberontak. Namun Kiai Mustafa sudah bersiap. Pesantren disulap jadi benteng pertahanan. Santri wanita dan anak-anak kecil dievakuasi ke gua-gua pegunungan. Santri dewasa bersiap di posisi masing-masing, di menara, di atap,
di balik pohon jati. Pertempuran terjadi selama hampir 10 jam. Dentuman senjata dan teriakan menggema. Belanda terus menyerang, namun semangat santri tak padam. Mereka melawan dengan doa, keberanian, dan keyakinan akan surga. Husain, meski masih terluka, tetap ikut bertempur. Di puncak pertempuran, ia berhasil mendekati panser Belanda dan meledakkannya dengan bom Molotov. Ledakan itu membuat musuh mundur, namun tubuh Husain terlempar ke tanah. Ia gugur sebagai syahid. Saat malam tiba, tentara Belanda mundur. Pesantren Al-Huda hangus terbakar, tapi semangat perjuangan justru berkobar lebih besar. Kiai Mustafa berdiri di depan sisa bangunan pesantren, memegang kitab kuning yang terbakar di ujungnya. Kita boleh kalah senjata, tapi kita takkan pernah kalah keyakinan, katanya. Jenazah Husain dimakamkan di halaman pesantren, ditutupi kain kafan putih dengan bendera merah putih di atasnya. Para santri yang tersisa bersumpah meneruskan perjuangannya. Beberapa bulan kemudian, setelah Belanda mengalami tekanan internasional dan diplomasi Republik Indonesia menguat, perjanjian Rum-Roijen ditandatangani. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949. Pesantren Al-Huda dibangun kembali dengan bantuan rakyat. Makam Husain menjadi tempat ziarah. Kiai Mustafa melanjutkan perjuangannya dalam bidang pendidikan dan menyebarkan Islam damai dan cinta tanah air. Kini, setiap tanggal 10 November para santri di Jombang mengenang perjuangan Laskar Santri Al-Huda. Di antara kitab dan doa, mereka belajar satu hal penting, bahwa menjadi santri bukan hanya soal ilmu, tapi juga soal keberanian, cinta tanah air, dan kesetiaan pada kebenaran.